Oke, alhamdulillah ini kita sudah bersama Ustadz Doni Rio. Insyaallah. Kita sapa dulu, Ustadz. Cek. Ye, cek. Ye, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun ini, Mas? Nah ini Ustadz kita sudah sekian kali ya Tat ngadain event di Fazil Akhir Zaman. Nah kebetulan ini yang lagi rame ya Tat pembahasan Betul. mengenai Ismail Haniyah. Ada yang sudah mendapatkan beritanya atau ada yang belum? Insya Allah pasti udah semua ya. Nah kalau berkaitan beritanya ini kayaknya banyak yang sudah dapat ini ya Tat. Nah yang biasanya belum kita ketahui di balik itu ya Tat. Ya. Tapi soal faktanya juga perlu dibahas dulu. Oh iya perlu. Sebelum ke membahas apa yang ada di baliknya serta nilai-nilai yang bisa kita gali. Kita bahas faktanya dulu. Karena kadang-kadang dengar sekilas atau kadang kantor beritanya juga tidak jelas ya gitu. Maka kita perlu pastikan dulu faktanya seperti apa. Gimana langsung ini? Langsung boleh Tat. Nah untuk faktanya sepertinya bisa kita ini dulu ya Tat. Bedah dulu. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, setelah Fazil Akhir Zaman terjeda beberapa lama karena kaptennya yaitu Mas Aryo naik haji. Nah, karena beliau yang ngoprak-oprak itu beliau. Saya itu kan cuma ngisi ya, yang ngoprak-oprak teman-teman biar jalan itu Mas Aryo lah. Kebetulan beliau, bukan kebetulan ya, sudah direncanakan lama juga naik haji. Kemudian nggak ada teman yang mandigani, akhirnya berhenti beberapa lama. Ya, pokoknya selama beliau naik haji ya kita libur terpaksa gitu. Nah oleh karena itu kita doakan ya hajinya Mas Aryo mabrur. Amin. Kemudian bisa menambah ketakwaan beliau, bisa bermanfaat lebih banyak lagi bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Fazil Akhir Zaman bisa kembali rutin lagi seperti sebelumnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu bahwa beberapa hari yang lalu, tanggal 31 ya, tanggal 31 Ismail Haniyeh, pemimpinnya atau lebih tepatnya ini ya, Politbironya Hamas syahid di Iran. Ada beberapa kabar simpang siur yang seolah-olah beliau itu tinggal di Iran gitu ya. Tinggal di Iran terus kemudian mati di Iran, terus kemudian sempat ada ribut-ribut, kemudian mengaitkan beliau dengan Syiah dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi, fakta seperti apa? Nah, saya akan memulai dari ini. Tanggal 19 Mei tahun 2024 kita sama-sama tahu Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia di dalam kecelakaan pesawat. Seperti kita tahu kecelakaan helikopter ya lebih tepatnya. Saya tidak tahu pasti kecelakaan ini murni sebuah kecelakaan alami atau merupakan rekayasa. Saya tidak tahu. Kalau berita-berita yang beredar termasuk rilisan resmi dari Iran menyatakan tidak ada rekayasa di balik kecelakaan itu, ya murni kecelakaan saja. Tetapi ya kita sama-sama tidak tahu, tidak bisa memastikan. Tetapi kita bisa memulai dari fakta ini tentang syahidnya Ismail Haniyeh. Kenapa? Karena setelah Presiden Iran wafat di dalam kecelakaan ini, tentu saja Iran kemudian memilih presiden baru. Kemudian kita mengenalnya dengan Masoud Pezeshkian yang kemudian dilantik tanggal 30 Juli tahun 2024. Sehari sebelum syahidnya Ismail Haniyeh.
Nah, Ismail Haniyah sendiri menghadiri upacara itu yang dilingkari merah itu beliau. Jadi beliau memang mendapatkan undangan secara resmi untuk menghadiri pelantikan Presiden Iran. Jadi status beliau itu sebagai tamu kenegaraan, tamu dari luar negeri, kemudian memang diundang, kemudian ya seperti halnya tamu undangan, tamu negara, itu tentu saja ya di dalam perlindungan diplomatik, perlindungan real, fisik, militer dan lain sebagainya. Dan memang sudah selayaknya seperti itu. Nah, artinya tidak seperti yang kemudian berkembang di sebagian yang seolah-olah beliau itu tinggalnya di Iran, ya bukan tinggal di Iran. Beberapa waktu memang tinggal di Qatar. Kemudian di Iran dalam syahidnya beliau ini dalam rangka menghadiri pelantikan Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian. Nah, kemudian ini foto yang lain. Ini tanggal 30 Juli, jadi ini praktis foto terakhir beliau di dalam acara pelantikan itu. Banyak foto-foto lain, ini beliau sama yang sebelah kanan ya. Beliau masih di belakang, kemudian menyalami Presiden Iran. Yang di sebelah kiri beliau sudah bertemu, kemudian mengobrolkan sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian sebagai tamu kenegaraan, beliau diinapkan di sebuah hotel atau apartemen dan lain sebagainya. Yang ini ketika saya cari itu bukan sembarang hotel umum gitu bukan, tetapi memang di dalam penjagaan ketat militer. Jadi kesaksian dari penduduk sekitar memang ada peningkatan eskalasi aktivitas militer di daerah itu, meskipun mereka tidak tahu bahwa di sana ada pemimpin Hamas yang menginap di sana. Baru kemudian malam hari tanggal 31 terdengar ledakan kecil. Ledakannya kecil, bukan ledakan besar, tapi ledakan kecil. Kemudian baru beredar kabar bahwa Ismail Haniyeh syahid di wilayah dekat mereka. Yang posisi di gambar kiri atas itu setelah beliau syahid, kemudian ada kerusakan di kamarnya. Beliau bersebelahan dengan pemimpin jihad Islam, kemudian kamar sebelah itu hanya retak kecil-kecil, tetapi kamar beliau yang betul-betul hancur dan beliau berada di dalamnya. Sebagian kabar mengatakan bahwa ini diserang rudal, tapi tidak mungkin serangan rudal kemudian hanya menghancurkan setitik itu. Kalau diserang rudal itu pasti segedungnya itu hancur. Informasi yang lebih pasti termasuk rilisan resmi dari IRGC mengatakan bahwa ini bukan rudal, ini bom yang memang ditanam. Nah, persoalannya adalah mengapa sampai ada bom di hotel tempat tamu kenegaraan. Ini kan luar biasa. Namanya tamu kenegaraan itu kan tentu lapisan keamanannya kan sangat kuat kan. Tentu saya tidak mengatakan bahwa ini adalah rekayasanya Iran secara resmi, tidak. Tetapi Iran sendiri mencurigai ada pengkhianat yang dia circle dalam dari orang-orang intelijennya Iran sendiri sehingga mereka bisa masuk ke titik itu. Kemudian ada juga kabar yang mengatakan bahwa bom itu sudah ditanam 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Kalau kita tarik 2 bulan sebelumnya berapa? Ini kan Juli, Mei kan, Mei, Juni, Juli. Berarti Mei itu sejak wafatnya Presiden Iran yang
Ibrahim Raisi itu. Kalau 2 bulan sebelumnya berarti kan itu. Berarti ini memang ada sebuah perencanaan yang matang untuk mengeksekusi Ismail Haniyeh di tempat itu, di dalam acara tertentu. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa ini sebuah rekayasa, sebuah operasi intelijen yang memang direncanakan matang, sudah ditanam di sana sebelumnya. Maka yang menjadi PR berikutnya adalah memastikan Ismail Haniyeh itu datang ke pelantikan presiden, termasuk memastikan tidurnya di kamar yang itu. Jadi sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Jadi ini luar biasa ini. Kalaupun kemudian ada penyusup, ada pengkhianat, itu pengkhianatnya itu orang kunci. Orang kunci yang bisa menentukan, tidak sekedar ecek-ecek. Orang kunci yang betul-betul bisa menentukan tamunya di sini, tamunya di situ, ini itu dan sebagainya. Nah, itu kemudian yang saya temukan dari berbagai sumber baik dalam maupun luar negeri. Nah, kurang lebih itu yang terjadi. Artinya begini, syahidnya beliau ini merupakan bagian dari perang ini. Jadi begini, Netanyahu itu boleh dikatakan gagal di dalam serangan terhadap Gaza ini. Gagalnya apa? Menghabisi Hamas, enggak habis Hamasnya. Meruntuhkan Gaza 100% sehingga bisa mereka duduki, gagal juga padahal sudah sekian lama. Maka bagaimana untuk menebus kekalahan ini? Salah satunya adalah merencanakan pembunuhan ini. Karena dengan terbunuhnya sosok pemimpin itu menjadi tamparan yang sangat keras itu. Mungkin rencana mereka begitu, tetapi bagaimana fakta di baliknya nanti kita bisa bahas. Kalau kita ibaratkan misalnya main catur ya. Main catur itu saya sama antum main catur, saya berhasil makan sternya antum. Wah, udah. Itu kan kemenangan. Nah, bayangan mereka kemenangannya itu seperti itu. Nah, itu fakta yang terjadi. Setidaknya itu dulu. Monggo silakan kalau mau direspon. Jadi Tat, berkaitan fakta ini kan banyak yang nggak tahu ya, Tat? Ya, sebenarnya banyak juga ya yang tahu. Maksudnya, artinya harus kita bahas biar clear. Gitu. Setidaknya di forum kita itu clear. Kan biasanya umumnya tahu ini ada pemimpin Hamas terus meninggal. Biasanya fakta itu aja. Iya, fakta itu aja gitu. Tapi kalau yang meninggalnya bagaimana gitu. Nggak tahu. Nah ini berarti berdasarkan sumber-sumber yang tadi Ustadz sampaikan ya. Berarti ini ada benang merah, ada saling terpautnya gitu, nggak mungkin kebetulan ya? Iya, betul. Oke. Di dalam politik itu boleh dibilang tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi di dalam politik itu tidak ada yang kebetulan. Nah, kemudian politik itu kan ada yang di permukaan, ada yang di bawah permukaan. Nah, kadang-kadang yang dibahas di stasiun televisi, di kantor-kantor berita, di sosial media itu yang di permukaan. Yang di permukaan itu sesuatu yang nampak, ya sesuatu yang bisa terindra secara langsung. Nah, sementara sebenarnya banyak hal di balik itu yang tidak bisa diindra. Tapi itu ada gitu. Nah, cara membacanya apa? Cara membacanya kalau kita tidak punya informasi A1 ya dengan mengkaitkan antara fenomena atau gejala dengan sumbernya. Itu contohnya gini, kayak dokter ya. Dokter itu untuk mengetahui bahwa di dalam tubuh itu ada virus atau bakteri, itu kan menggunakan gejala. Gejalanya apa? Gejalanya panas, demam itu. Itu kemudian panas demam itu adalah indikator bahwa di dalam tubuhnya itu ada bakteri atau virus kan begitu. Maka begitu juga di dalam dunia politik, kita bisa melihat di permukaan, kemudian kita bisa melihat dari apa yang terjadi di permukaan itu, kita bisa melihat apa yang ada di baliknya.
Tetapi tidak kemudian sembarang orang bisa menyimpulkan dengan mudah gitu. Seperti halnya dokter itu juga tidak bisa menyimpulkan dengan mudah. Dia butuh sejumlah ilmu, bekal ilmu yang diperlukan untuk bisa menyimpulkan apa yang dibalik tanda-tanda tersebut. Gitu Mas. Berarti ini kita memahaminya juga sebagai tanda-tanda ya, dalam artian itu ini kan sudah pasti nggak mungkin kebetulan. Ya, Nah, betul. terus ada ilmunya juga. Nah, ini kita sebagai yang mungkin hari ini mengkaji ya dan memahami. Jadi bisa punya kerangka lah. Iya, betul. Kerangka untuk memahami ini, Ya. untuk memahami. Tentu saja begini. Ini sudah sering dibahas sebenarnya di forum kita. Termasuk mungkin akan kita bahas nanti di bagian belakang bahwa negara-negara di dunia itu ada yang menempati posisi superpower, negara nomor 1. Kemudian ada negara nomor 2. Kemudian ada negara nomor 3. Maksudnya gini, superpowernya misalnya hari ini Amerika gitu kan. Kemudian ada negara nomor 2 yang pengen menggeser dominasi Amerika. Seperti China, Rusia, Iran termasuk sebenarnya. Iran termasuk negara nomor 2, walaupun sekarang itu agak melemah ya. Waktu itu punya ambisi besar untuk menjadi negara nomor 2. Dengan ngototnya dia membuat nuklir itu menunjukkan bahwa dia punya ambisi untuk berada di level 2. Nah, nanti kita bisa baca dari itu. Kebijakan politik luar negeri dari negara-negara itu kita bisa lihat dari positioningnya di dunia internasional. Misalnya Amerika, positioningnya Amerika itu kan sebagai superpower. Maka politik luar negerinya apa? Mempertahankan kesuperpowerannya itu. Pasti begitu. Dengan berbagai cara. Caranya apa? Satu, cara yang soft, misalnya dengan memberi beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia, diundang ke Amerika, dididik dengan ideologinya, kemudian kembali ke negaranya masing-masing dengan membela Amerika. Tidak hanya membela Amerika secara negara, tetapi membela ide-idenya gitu. Kemudian kalau tidak bisa dengan cara soft, bisa juga dengan cara militer. Misalnya ketika bagaimana Amerika mau mengubah Vietnam itu kan dengan perang. Bagaimana Amerika mau mengubah Irak itu dengan perang dan lain sebagainya. Jadi ada dua langkah yang mereka lakukan untuk mempertahankan dominasinya. Bottom up, yaitu dengan mendidik masyarakat dunia di luar Amerika itu sendiri dengan ideologi dia, dengan cara memberi beasiswa, memberi hibah, memberi dana-dana dan lain sebagainya, atau top down dengan perang. Itu strateginya pasti begitu. Kemudian kalau negara nomor 2 itu misi internasionalnya adalah menggeser dominasi negara pertama. Maka kita lihat misalnya Rusia ya. Rusia ngapain sih repot-repot memerangi Ukraina itu? Karena Ukraina itu dengan bergabungnya ke NATO itu dekat dengan negara nomor 1, Amerika. Maka tidak boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa jangan sampai Rusia itu didominasi oleh Amerika dengan proksi-proksinya gitu. Salah satunya Ukraina yang di depan hidung dia itu. Maka dia akan melakukan perlawanan terhadap itu. China misalnya. China itu strategi internasionalnya pasti akan mengungguli Amerika dengan berbagai cara. Kalau perang itu jalan terakhir, maka jalan sebelum perang ya pasti masalah ekonomi, masalah simbolik-simbolik seperti olahraga dan lain sebagainya itu dilakukan. Kalau Soviet dulu kan perang bintang kan, perang teknologi antariksa dan lain sebagainya. Nah nanti kalau kita melihat negara-negara nomor 2 itu akan selalu seperti itu. Kemudian ada negara nomor 3. Negara nomor 3 itu dia tidak cukup kuat untuk menggulingkan negara nomor 1 karena kekuatan ekonomi, politik, militernya tidak terlalu kuat.
Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan itu mengambil keuntungan ekonomi. Misalnya ya boleh dibilang kayak Jepang, Australia, eh, mana lagi ya? Kalau Eropa itu kalau Inggris, Prancis, Jerman itu jelas itu negara nomor 2. Tapi kalau apa ya, misalnya Swiss misalnya, kemudian Denmark misalnya, itu pasti di nomor 3. Yang dia bukan negara yang dalam tanda petik perbudak oleh negara nomor 1 ataupun nomor 2. Dia punya independensi sendiri, tetapi juga tidak punya kendali atas dunia. Nah, yang paling menyedihkan itu adalah negara nomor 4. Negara nomor 4 ini negara yang menjadi proksinya negara nomor 1 maupun negara nomor 2. Yang kemudian ekonominya bergantung, politiknya bergantung, sosial budayanya bahkan bergantung. Nah, dari analisa ini panjenengan pasti bisa menebak kita Indonesia berada di mana, itu pasti bisa menebak di negara level 1, level 2, 3 atau 4 itu. Nah, dengan melihat itu kita bisa menganalisa politik luar negerinya Iran itu bagaimana. Politik luar negerinya Amerika bagaimana? Politik luar negerinya Israel bagaimana? Nanti secara spesifik di Timur Tengah misalnya, nanti superpowernya Timur Tengah itu mana itu? Ya 2 itu sebenarnya, Israel sama Iran itu. Kemudian di atasnya masih ada Amerika. Nah, nanti bagaimana Israel dan Iran itu kenapa selalu tidak bentrok secara besar-besaran? Karena pasti mereka akan keberatan untuk bentrok besar-besaran antara Iran dan Israel. Karena apa? Kalau mereka bentrok besar-besaran, mereka berdua akan menjadi lemah. Kalau mereka berdua menjadi lemah, mereka tidak lagi menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah. Nanti yang otomatis yang di bawahnya akan naik kan gitu. Maka untuk misalnya menanti bentrok besar antara Iran dan Israel itu susah gitu. Kemungkinannya itu kemungkinan terakhir. Seperti halnya kita menunggu bentroknya Amerika dan Cina, itu susah. Itu kemungkinan terakhir. Sekarang bayangkan kalau Cina bentrok besar-besaran sama Amerika, yang seneng mana? Yang seneng pasti kalau nggak Eropa ya Rusia. Nah, kan gitu kan. Atau Rusia sama Amerika bentrok besar-besaran. Yang seneng mana? Cina gitu. Makanya kan enggak mungkin mereka akan maka perang besar itu, untuk memutuskan perang besar itu pasti mereka itu akan sangat berhitung dengan matang. Itu kalau di level global. Kalau di level regional Timur Tengah ya begitu. Iran sama Israel itu pasti akan saling menahan diri. Tetapi begini, ini ada beberapa kali Iran itu Israel itu mempermalukan Iran beberapa kali. Yang pertama itu bagaimana kedutaan besar dia yang ada di Suriah ya kalau nggak salah ya, dibom sama Israel kan. Kemudian untuk menutupi rasa malu, Iran membalas dengan drone, rudal-rudal kecil gitu. Kemudian dibalas lagi oleh Israel. Kemudian Iran diam. Itu menunjukkan bahwa Iran itu di bawah Israel. Nah ini bayangkan, tamu kenegaraannya Iran dibunuh sama Israel di depan mata manusia seluruh dunia. Ini harusnya Iran itu malu di depan mata dunia. Bagaimana mungkin tamu kenegaraan bisa kebobolan, tidak bisa diamankan? Itu kan malu sekali harusnya. Dan acara penting loh. Acara penting, super penting bagi mereka. Maka harusnya kalau Iran itu mau menyelamatkan mukanya di pertarungan internasional, dia harus melakukan balasan yang cukup keras ke Israel. Cuma persoalannya, untuk melakukan balasan yang cukup keras ke Israel itu juga perhitungannya juga harus matang juga, nggak mungkin sembarangan. Kalau sembarangan nanti dia bisa rugi sendiri. Maka kita lihat aja bagaimana respon Iran dengan kejadian ini. Kalau Iran tidak membalas, menunjukkan bahwa Iran sekarang sedang melamah.
di dalam segala macam aspeknya. Karena yang namanya mau meluncurkan perang itu kan pasti harus menghitung ekonomi, pasti harus menghitung pertumbuhan industri, peralatan senjata, termasuk geopolitik dia Iran dengan Cina, Iran dengan Rusia kan gitu kan. Kalau sampai tidak menyerang itu artinya daya tawar Iran di dunia internasional itu memang menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Monggo, ada lagi yang mau dibahas? Mungkin kita atau lempar teman-teman juga. Oh ya, kita lempar juga ya ini ke teman-teman. Monggo ada yang ngasih tanggapan atau bertanya juga boleh dari mas-mas atau dari mbak-mbak. Atau masih menelaah ini? Atau masih bingung? Tentu kalau bingung nggak kita ulang lagi ya, kita lanjut pembahasannya. Oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjutkan ke pembahasan ini. Ada yang menarik di pemakaman beliau, pemakaman Ismail Haniyeh, sambutan dari perwakilan Hamas mengatakan darah pemimpin kami tidak ada bedanya dengan darah rakyat sipil lainnya. Artinya terbunuhnya Ismail Haniyeh dengan terbunuhnya seorang anak kecil di Gaza di mata mereka sama. Artinya begini, tidak terus kemudian ini pemimpin terus kalau terbunuh terus hancur semua, tidak gitu. Artinya juga di balik itu adalah bahwa semua nyawa itu berharga. Dan di dalam Islam kan kita memang begitu kan. Mau nyawa pemimpin, mau nyawa rakyat sipil itu sama berharganya. Terbunuhnya satu jiwa yang suci yang harusnya tidak dibunuh itu lebih lebih berat dari musnahnya seluruh dunia kan begitu. Kaidahnya kan begitu. Maka terbunuhnya Ismail Haniyeh ini sebenarnya juga ya sama seperti terbunuhnya yang lain. Artinya kita tidak bisa hanya mengecam terbunuhnya Ismail Haniyeh sementara kita lupa dengan 38.000 korban jiwa yang ada di Gaza. Arti lain di samping itu adalah bahwa ini yang menarik, bahwa pemimpin itu bukan kemudian memiliki darah yang berbeda. Kalau kita di sini kan terbiasa ya, orang yang layak menjadi pemimpin itu yang punya darah biru, punya keturunan raja-raja gitu kan. Nggak ada ceritanya. Darah pemimpin itu sama darah rakyat itu ya sama gitu. Yang membedakan nanti ya mungkin kesolehannya, capability-nya dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau kita lihat yang mereka lakukan, mereka tidak kemudian sibuk langsung nyari pengganti atau tidak larut dalam kesedihan, tetapi langsung mencari pengganti. Ini tidak ada bedanya dengan ketika Rasul wafat. Rasul wafat itu ya bersedih ya. Siapa yang tidak bersedih itu? Tetapi tidak kemudian larut di dalam kesedihan. Kehidupan harus tetap berjalan, kepemimpinan harus terus dilanjutkan. Maka ketika Rasul wafat itu kurang dari 3 hari, ya 3 hari pas Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan Rasul. Nah ini mereka segera mencari pengganti dan penggantinya itu bisa jadi diumumkan secara terbuka, bisa jadi karena pertimbangan politis tertutup. Artinya tidak kemudian diumumkan siapa, tetapi yang jelas pengganti itu pasti ada. Ini ada cuplikan berita yang mungkin bisa kita simak. Tak terkecuali bagi
Kematian tragis pemimpin Hamas Ismail Haniyeh meninggalkan duka mendalam tak hanya bagi kelompok pejuang Palestina, tetapi juga bagi warga Palestina serta dunia yang mengagumi sosoknya. Tak terkecuali bagi wakil pemimpin Hamas Khalil Al-Hayya. Al-Hayya merupakan calon kuat pengganti Haniyeh yang hadir bersama para pejabat senior Hamas di pemakaman Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Al-Hayya menekankan bahwa Ismail Haniyeh jelas tidak lebih baik atau lebih disayangi dibandingkan ribuan anak-anak Palestina yang terbunuh di Gaza selama perang. Namun, dalam pesannya Al-Hayya mengungkapkan bahwa darah Ismail Haniyeh akan membawa kemenangan, martabat, dan kebebasan bagi rakyat Palestina. Pesan bergelora itu ia sampaikan di depan para kerabat Haniyeh pada upacara pemakaman tokoh negosiator penting Hamas ini. Sementara di tengah suasana duka pemakaman Haniyeh di Doha, Qatar, militer Israel masih terus melanjutkan operasinya di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan, militer Israel melancarkan serangan di dekat rumah sakit Yordania di Tal Al-Hawa, kota Gaza. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 3 warga sipil Palestina. Ini merupakan serangan mematikan ketiga di kota Gaza sejak Jumat pagi 2 Agustus 2024. Tak hanya jalur Gaza yang terus dihujani serangan, hal serupa juga terjadi di wilayah desa Safa, sebelah utara Ramallah, tepi barat. Di wilayah tersebut, militer Israel dilaporkan menembakkan granat setrum dan gas air mata ke arah penduduk. Hal ini pun memicu kebakaran di 2 rumah wilayah tersebut. Hingga 9 bulan ini perang pecah di Gaza, sekitar 39.480 warga Palestina kehilangan nyawanya dan lebih dari 16.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Nah, ini kemudian yang perlu dibahas menarik, bahwa kita tahu sebagai seorang muslim kematian itu bukan akhir. Kematian itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kematian kehidupan kita di dunia, kehidupan di dunia kita kan cuma sebentar. 60-70 tahun rata-rata begitu. Sementara kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi itu justru kehidupan setelah kematian itu. Artinya kematian itu bukan akhir tetapi justru awal. Awal dari kehidupan istimewa, kehidupan sesungguhnya, dan hidup di alam yang istimewa, alam yang berbeda dengan alam kita hari ini. Itu secara pribadi kita mengenal seperti itu. Secara komunal, kematian seorang pemimpin itu juga bukan akhir sebenarnya. Kematian seorang pemimpin itu merupakan awal dari perjuangan baru yang seharusnya adalah lebih besar. Maka seperti dikatakan wakil Haniyeh tadi, siapa namanya? Al-Hayya, bahwa kematian beliau itu akan melahirkan perlawanan baru yang tidak kalah besarnya, justru akan semakin besar. Seperti halnya kematian seorang manusia itu akan menjadi awal yang baru bagi kehidupan yang lebih baik. Nah, tetapi persoalannya adalah yang perlu kita telaah, mengapa bisa begitu? Mengapa perjuangan tidak berakhir? Mengapa kematian pemimpin itu tidak berarti apapun? Mengapa mereka paham benar bahwa kematian pemimpin itu bukan akhir segala-galanya. Mereka paham bahwa darah pemimpin itu tidak ada bedanya dengan darah rakyat biasa. Ada sebuah rahasia yang bagus kita ungkap dan kemudian
bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa perjuangan mereka bukan perjuangan yang digerakkan oleh kepemimpinan ketokohan. Itu yang perlu dipahami. Karena kalau kita lihat banyak perjuangan, banyak gerakan yang bergantung kepada tokoh. Kalau tokohnya hilang, perjuangannya berhenti. Tokohnya hilang, pergerakannya berhenti. Ada yang, tidak hanya ada, banyak yang seperti itu. Tetapi mereka itu tipenya bukan seperti itu. Dan ini seharusnya yang dimiliki setiap muslim ini seperti ini. Jadi yang dijadikan pemimpin itu bukan ketokohannya. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia itu kan lemah kan. Namanya manusia itu tidak sempurna. Maka kalau kepemimpinannya itu ada pada tokohnya, ketika tokohnya melakukan kesalahan, maka kita akhirnya apa? Sami'na wa ata'na pada kesalahan. Maka harusnya yang kita jadikan pemimpin itu bukan tokohnya, tapi idenya. Lebih tepatnya nanti ideologinya. Ideologinya, idenya, gagasannya. Maka siapapun yang menjalankan gagasan ini, siapapun yang menjalankan ide ini, siapapun yang menjalankan ideologi ini, itu tidak ada bedanya. Siapapun yang menjalankan. Tetapi kalau kepemimpinannya itu kepemimpinan ketokohan, maka apapun yang dilakukan tokoh itu, kita samain awak tona kan berat kalau kayak gitu ceritanya kan. Ketika pemimpinnya ini memutuskan sebuah keputusan yang melanggar syariat misalnya, terus apakah kita kemudian ikuti? Kan tidak begitu kan? Harusnya kan tidak begitu. Harusnya bukan terus kemudian kepemimpinan ketokohan, tetapi kepemimpinan ide. Nah, kepemimpinan ide dan pemikiran inilah yang mereka gunakan. Sampai mereka bisa mengatakan itu karena mereka paham benar bahwa kepemimpinan mereka itu adalah kepemimpinan ide dan pemikiran. Soal yang di depan itu mau Haniyeh, yang di depan itu Al-Haya, mau yang di depan itu siapapun, tidak ada masalah. Mau pemimpin yang ini dibunuh, tidak ada masalah. Mau diangkat dibunuh lagi, tidak ada masalah. Selama gagasannya sama, idenya sama, ideologinya sama, akidahnya sama. Itu tidak ada masalah. Ini harusnya yang dipahami muslimin. Maka kalau kemudian kita sebagai muslimin itu harusnya punya khalifah, kita mendakwahkan itu harus punya khalifah. Terus kemudian khalifah sopo, ora masalah khalifah sopo, tidak penting itu siapa sosoknya. Yang penting adalah gagasan, ide, ideologi, akidah yang diusung oleh khalifah itu. Bukan soal sosoknya, tetapi soal ideologi yang digagasnya. Nah, ini mereka paham benar. Mereka paham benar. Maka mereka tidak khawatir ketika pemimpinnya berguguran, itu tidak akan khawatir. Maka saya buat judul itu Syahid 1, lahir 1000. Sudah siap itu ribuan menggantikan posisi beliau, tidak ada masalah itu. Sehingga nyambung tadi ya. Jadi kalau meninggalnya Ismail itu tidak membuat rakyat itu jadi terpuruk gitu. Tidak membuat terpuruk, karena yang diikuti mereka itu bukan sosok orangnya, tetapi gagasannya. Sosok orang itu hanya operator saja gitu. Sosok orang itu hanya operator. Nah, inilah kemudian yang disebut sebagai qiyadah fikriyah atau kepemimpinan berpikir. Maksudnya apa? Yang dijadikan pemimpin itu pikirannya, bukan sosok orangnya, bukan badannya, bukan personalitinya, tetapi pikirannya. Inilah yang disebut qiyadah fikriyah, kepemimpinan berpikir. Nah, harusnya umat Islam itu menggunakan ini. Kalau kita menggunakan ini, kita tidak akan pernah tersesat. Karena namanya pemikiran itu kan tidak akan pernah bengkok. Yang bengkok itu kan orangnya gitu. Tapi pemikirannya kan tidak pernah bengkok. Maka kalau yang kita ikuti, yang kita jadikan pemimpin, yang kita anut, itu adalah pikirannya, gagasannya, idenya, ideologinya, maka kita tidak akan pernah tersesat. Misalnya ya, pemimpinnya itu kemudian mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang melanggar syariat. Ya kita tidak sami'na wa ata'na dong melanggar syariat.
maka kita otomatis akan dengan mudah meninggalkan pemimpin ini. Udah nggak usah aja pakai pemimpin itu. Karena apa? Yang kita anut itu bukan sosoknya, yang kita anut adalah ide pikirannya. Persoalannya kalau kemudian kita ndak paham ide yang kita ikuti itu yang seperti apa. Nah, maka nanti mungkin perlu kita bahas berikutnya adalah ide seperti apa, ideologi seperti apa yang seharusnya kita ikuti. Nah, yang kita jadikan kiadah, yang kita jadikan kepemimpinan, yang kita jadikan pemimpin, yang kita ikuti itu adalah ideologinya. Ideologi itu apa? Ideologi itu ide, gagasan yang punya metode untuk diwujudkan. Sekali lagi, ide, gagasan yang memiliki metode agar ide tadi diwujudkan. Kalau hanya ide tanpa metode untuk mewujudkan, itu namanya filsafat. Tetapi kalau sudah ada metode untuk mewujudkannya, ini baru namanya ideologi. Kalau hanya misalnya begini, kita akan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Itu baru filsafat. Baru ide, belum ideologi. Kalau menjadi ideologi itu kita akan mewujudkan rakyat yang adil, makmur, sentosa. Caranya begini. Nah, itu ideologi. Misalnya begini, ideologi kapitalis. Ideologi kapitalis itu punya ide untuk membuat kehidupan yang egaliter, yang adil. Ini gagasannya. Ya, adil, egaliter. Karena ini kan untuk membongkar strata sosial di abad feodal. Dibongkar sama kapitalis, karpe ngono. Metodenya bagaimana? Metodenya secara politik semua orang boleh ikut memilih anggota dewan yang nanti membuat hukum, dan semua orang bisa memilih eksekutif yang nanti menjadi orang yang menjalankan hukumnya. Secara politik begitu. Secara ekonomi, setiap orang bisa boleh menguasai sumber-sumber ekonomi tertentu. Tambang misalnya. Apapun itu. Nah, itu metode. Itu metode. Idenya apa? Mewujudkan masyarakat yang egaliter, adil. Metodenya bagaimana? Semua orang boleh menguasai ekonomi. Semua orang boleh membuat hukum. Semua orang boleh memilih dan lain sebagainya. Itu metode. Nah, nanti ideologi komunis juga sama. Ideologinya apa? Ideologinya membuat masyarakat yang sama rata sama rasa. Caranya bagaimana? Semua sumber daya dikuasai negara, rakyat dibagi. Yang bagi negara. Idenya begitu. Itu baru namanya ideologi. Kalau idenya menciptakan rakyat yang adil, makmur, sentosa, tetapi metodenya metode kapitalis, itu sebenarnya ya ngikuti ideologi kapitalis sebenarnya. Apapun namanya itu. Tapi realitanya mengikuti metodenya kapitalis. Nah, Islam itu sebenarnya adalah ideologi. Dia punya gagasan, punya ide bagaimana menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, tetapi tidak hanya sekedar gagasan, ada metodenya. Metodenya apa? Ya syariat itulah metodenya. Syariat mengatur tambang bagaimana? Begini. Syariat mengatur ekonomi bagaimana? Mengatur utang bagaimana? Begini. Syariat mengatur perdagangan bagaimana? Syariat mengatur perang bagaimana? Syariat mengatur masyarakat bagaimana? Syariat mengatur pemerintahan bagaimana? Itu namanya metode. Jadi kenapa Islam itu setara dengan, maksudnya secara ini ya, secara apa ya? Sosial kenegaraan, setara dengan kapitalis komunis, karena dia tidak hanya punya gagasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan lain sebagainya, tetapi ada metode atau cara untuk mewujudkannya, ada aturan-aturan untuk mewujudkannya. Aturannya apa? Ya di dalam bentuk syariat itu. Nah, inilah yang dijadikan sebagai kepemimpinan berpikir. Ideologi Islam inilah yang dijadikan kepemimpinan berpikir. Maka siapapun yang memimpin di depan kita, nggak tahu itu pemimpin organisasi, nggak tahu itu pemimpin negara, nggak tahu itu pemimpin apapun, ketika dia memimpin dengan menggunakan ideologi Islam, ya inilah yang bisa kita ikuti.
Tetapi ketika dia kemudian melenceng dari ideologi Islam, dari syariat Islam, walaupun dia itu dulu kita ikuti, dulu kita tundui, begitu dia melenceng, ya sudah tinggalkan saja. Misalnya ya kalau seorang khalifah kok tiba-tiba melenceng, ya sudah tinggalkan aja. Bahkan dia layak untuk dicabut statusnya sebagai khalifah, cari khalifah baru. Itu yang disebut sebagai kepemimpinan ideologis atau kepemimpinan mabda'i. Nah, itulah yang kemudian menjadi ikatan, yang menjadi pengikat kita. Nah, ada organisasi masyarakat atau apapun itu yang ikatannya adalah ketokohan tadi, ada. Maka dia ikatannya sangat lemah. Kalau organisasi ikatannya adalah ketokohan, pasti dia akan sangat lemah. Begitu tokohnya hilang, tokohnya wafat, tokohnya pindah jurusan, pasti selesai itu organisasi. Tetapi tidak hanya itu. Ada yang menjadikan kebangsaan sebagai ikatan. Jadi ikatannya adalah kebangsaan. Apapun bangsa, apapun statusmu, mau kamu salah, mau kamu benar, mau kamu tersesat, mau kamu apa, yang penting selama kamu itu bangsaku, yaitu kita satu ikatan. Kita bela itu. Ini yang terjadi di masa jahiliyah Rasul dulu. Tidak peduli itu salah atau benar, selama dia bangsaku itu kita bela. Salah atau benar. Nah, tentu saja ikatan semacam ini tidak akan mengantarkan kelompok ini kepada pencapaian yang hakiki. Karena dia tidak bisa membedakan hak dan batil. Yang penting pokoknya selama ini bangsaku, yang penting bangsaku, yang penting bangsaku itu. Kalau yang lebih kecil dari ikatan kebangsaan itu adalah ikatan kesukuan. Kalau bangsa itu agak besar, suku itu lebih kecil. Tetapi intinya sebenarnya sama saja. Dan ada juga yang kalau kita lihat di lapangan, itu ada ikatan kepentingan. Banyak orang yang berjuang bersama, bergerak bersama, diikat oleh apa? Ikatan kepentingan. Nanti ini menentukan bagaimana pemimpinnya. Kalau pengikatnya adalah kebangsaan, maka pemimpinnya harus bangsa itu. Tidak boleh bangsa lain. Karena ikatannya adalah kebangsaan. Kalau ikatannya kesukuan, maka pemimpinnya harus suku itu. Tidak boleh suku yang lain. Kalau ikatan kepentingan, pemimpinnya ya yang memiliki kepentingan yang sama. Kalau ikatannya ketokohan berarti ya pokoknya begitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan nggak tahu itu masyarakat, nggak tahu itu organisasi atau apapun, ketika ikatannya ikatan kebangsaan, kesukuan, kepentingan, ketokohan, itu dia lemah secara ikatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak akan sampai kepada tujuan yang benar, tujuan yang hakiki. Tujuan yang hakiki apa? Ikatan ideologi. Ikatan ideologi inilah yang akan mengantarkan kita kepada tujuan yang benar. Karena ideologi itu urusannya adalah bagaimana visi hidup, cara hidup yang harus diikuti. Nah, kemudian inilah yang dijadikan sebagai ikatan. Maka kalau ikatannya itu adalah ideologi, kita tidak lagi mempersoalkan yang memimpin nanti siapa. Lah kalau yang memimpin tidak sama bangsanya dengan kita, ya tidak masalah. Yang penting ideologinya sama. Maka kita nggak penting misalnya kita umat Islam ini menjadi satu, dipimpin oleh khalifah, khalifahnya orang Palestina, tidak masalah. Khalifahnya orang Indonesia, tidak masalah juga. Khalifahnya mau orang Turki, tidak masalah juga itu. Karena yang penting bukan lagi kebangsaan. Yang penting adalah ideologi yang dibawa. Nah, ini seharusnya yang dipahami oleh muslimin. Karena yang menjadi ikatan kita itu adalah ikatan ideologi, ikatan akidah. Dan perlu dipahami teman-teman bahwa ikatan akidah ini tidak hanya ikatan di dunia. Ikatan akidah ini ikatan sampai akhirat. Bahkan ikatan kebangsaan, ikatan kesukuan, ikatan kekeluargaan itu hanya ikatan di dunia. Di akhirat, walaupun sedarah,
tetapi misalnya punya adik kafir itu ya antumnya, itu di akhirat tidak bersaudara itu. Tapi kalau sesama muslim, walaupun beda bangsa, walaupun beda suku, tetapi idenya sama, akidahnya sama, itu bersaudara sampai surga. Maka inilah ikatan yang sebenarnya. Itulah kemudian yang membuat mereka, orang-orang Hamas, itu tidak masalah dengan ditinggalkannya, ditinggal syahidnya pemimpin mereka, Ismail Haniyeh. Saya pikir itu teman-teman. Monggo kalau ada diskusi silakan. Oke, Tat. Alhamdulillah. Ini ada juga ungkapan begini, Tat, yang saya dapatkan tuh, Hamas itu bukan orang, tapi ide. Jadi berapa banyak pun orang yang syahid, Hamas akan tetap eksis sampai Palestina dibebaskan dan umat muslim tidak akan lagi menjadi korban. Nah, ini berkaitan ide ya, Tat. Karena kalau tadi dia ketokohan, pasti ya ketika Ismail Haniyeh itu meninggal ya sudah berhenti karena ketokohan. Nah, ini tadi udah banyak ya disinggung dan dibahas berkaitan juga dengan ikatan-ikatan. Nah, ini sebelum saya lempar, ini teman-teman sudah nyiapin pertanyaannya? Boleh ditulis, boleh juga langsung ya. Ini coba saya mengawali dulu. Jadi dari sekian banyak ikatan ini berarti yang paling kuat ikatan ideologi. Berarti bukan ikatan akidah ya? Ideologi itu akidah. Oke, ideologi itu adalah akidah karena gabungan. Jadi gini, ideologi itu pondasinya adalah akidah. Tetapi ideologi itu tidak cuma akidah. Akidah sebagai pondasi, syariah sebagai bangunannya gitu. Itu kemudian mewujud ideologi. Kalau kita hanya peduli akidahnya saja, itu tidak akan jadi. Toh di dalam ayat Al-Qur'an itu berkali-kali disebutkan aminu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Beriman itu kan akidah. Amal soleh itu apa? Syariat. Kan gitu kan? Lah amal soleh, iman dan amal soleh ini kan satu rangkaian. Ideologi itu. Jadi tidak cukup hanya dengan berakidah. Tidak cukup. Hanya bertauhid, tidak cukup. Tauhid. Tidak cukup. Tauhid itu landasannya. Syariat itu bangunannya. Termasuk negara. Negara itu landasannya adalah akidah. Aturannya apa? Aturannya syariat itu. Tidak cukup penduduknya hanya bertauhid tapi aturannya diatur pakai bukan syariat. Tidak bisa. Tidak mewujud itu. Yang disebut masyarakat beriman itu tidak terwujud hanya dengan akidah saja. Nah, bukan berarti kemudian ikatan ideologi itu bukan ikatan akidah ya. Akidah itu bagian itu, bagian dari itu. Gitu Mas. Tinggal kita bertanya nih, sebenarnya kita ini ikatan apa yang jadi pegangan kita? Iya betul. Jangan-jangan kita hanya berhenti hanya dari ikatan keluarga, ketokohan, kepentingan atau kesukaan tadi, bukan berdasarkan ikatan ideologi. Oke, monggo langsung saja ke teman-teman. Ada yang mau tanya, boleh? Tidak harus tanya. Nanggapin juga boleh, nambahin juga boleh. Siap. Ada satu, langsung aja ya. Kalau dari yang mbak-mbaknya ada yang mau tanya juga boleh nanti atau bisa juga ditulis ya, bisa dikumpulkan, nanti bisa dibantu. Oke, kita serahkan dulu mic-nya. Perkenalan ya Mas, namanya siapa, dari mana, terus nanti langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Doni. Waalaikumsalam. Masya Allah. Diperkenalkan dulu Mas Dio. Perkenalkan Ustaz Doni, nama saya Dio. Izin bertanya Ustaz. Yes, ya. Kalau ngelihat Indonesia itu berarti Indonesia dalam tahapan ikatan ini sampai di tahapan ikatan mana Ustaz ya? Itu yang pertama. Terus kalau ternyata memang kita sudah mendekati ikatan ideologi, apakah memang benar seperti itu? Dan kalau masih jauh, lantas gimana cara kita untuk mendekatkannya, Ustaz? Mungkin sekian, terima kasih. Makasih, Ustaz. Makasih Mas Dio. Ya, baik. Langsung aja. Matur nuwun Mas Dio. Ikatannya jelas kebangsaan gitu. Indonesia itu ikatannya jelas kebangsaan. Yang diperjuangkan adalah kepentingan kebangsaan, ikatannya ikatan kebangsaan, dan lain sebagainya. Untuk menuju ke ideologi, ikatan ideologi tentu harus dipahamkan. Kenapa harus ideologi? Kenapa pengikatnya harus ideologi? Ya dipahamkan. Karena yang mengubah manusia itu adalah pikirannya.
maka berubahnya manusia itu bermula dari berubah pikirannya. Cara berubah pikirannya bagaimana? Nggak bisa ditembak, dipukulin, nggak bisa. Berubah pikirannya itu dengan diajak diskusi. Kemudian ditunjukkan kebenarannya, baru dia berubah. Nah kemudian yang dilakukan kita kalau pengen mengajak muslimin ini berubah dari ikatan kebangsaan ke ikatan ideologi, ya memang dengan mendakwahkan ini gitu. Baik, tetapi yang penting begini, apakah ini gagasan baru, ikatan ideologi dan meminggirkan ikatan kebangsaan ini adalah gagasan baru? Tidak, ini gagasan Islam. Kalau tidak percaya, kita lihat Rasulullah Muhammad SAW itu mengikat para sahabat, mengikat muslimin dengan ikatan apa? Dengan kebangsaan? Tidak. Bahkan ketika mendirikan Daulah Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dilakukan setelah membangun masjid, apa yang dilakukan? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Tidak hanya muhajirin dan ansor, Salman Al-Farisi dari Persia, Bilal bin Rabah dari Afrika, itu dipersaudarakan. Artinya apa? Negara Madinah yang dibangun Rasul, ini apakah negara untuk bangsa Arab? Tidak. Negara untuk muslimin. Jadi ini Rasul itu tidak lagi ngomong kebangsaan. Bahkan Rasul itu merubuhkan ikatan kebangsaan. Merobohkan ikatan kebangsaan. Dulu zaman jahiliyah, bangsa Arab itu ikatannya kesukuan, ikatannya kebangsaan. Apapun bangsanya, salah ataupun benar, asal dia bangsaku, asal dia sukuku, harus dibela sampai mati. Gitu. Nanti begitu Rasul datang, itu diubah. Loh bukan begitu. Gitu. Yang harus dibela sampai mati apa? Akidahnya, syariahnya, Islamnya. Gitu. Maka mereka berjuang demi apa? Para sahabat itu berjihad itu demi apa? Demi bangsa? Enggak. Demi Islam. Kan begitu. Nah maka kalau kita melihat Rasul itu sebenarnya mengajarkan gitu. Lah kita aja sing kok iso kok tiba-tiba belok piye ceritane gitu kan. Nah ini ada sejarahnya tersendiri. Kenapa kok kemudian muslimin ini yang tadinya disatukan dengan satu ideologi Islam, kok kemudian belok di tengah-tengah? Ini ada sejarahnya sendiri. Dan mungkin kita perlu membahasnya khusus di forum khusus itu. Nah secara singkat saya katakan, membelokkan itu bermula dari apa? Dari pikiran, dari pendidikan. Kalau zaman Belanda itu melalui politik balas budi, pendidikan untuk rakyat, untuk para priayi, kan? Kemudian nanti di zaman Orde Baru pendidikan untuk santri dan lain sebagainya sehingga beralih. Maka untuk mengembalikan lagi bagaimana? Ya pendidikan lagi. Tetapi pendidikan itu tidak melulu pendidikan formal kayak di sekolah gitu. Nah ini kan pendidikan. Kayak gini ini kan pendidikan, diskusi itu kan pendidikan. Intinya sama, intinya adalah diskusi, menyampaikan ide, gagasan, terjadi feedback. Nah ini yang penting, harus ada feedback. Kalau tidak ada feedback ini namanya doktrin. Kalau diskusi ada feedback itu menunjukkan yang benar dengan dengan hujah-hujah yang kuat. Saya pikir itu yang bisa saya jawab Mas Dio. Maturnuun nggih. Semoga menjawab. Kalau belum mungkin ada pembahasan nanti lebih lanjut. Mungkin yang lain silakan. Yang ada? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Difla. Rumah saya dekat itu di utaranya SD Model. Sayangnya saya baru pertama kali ikut kajian ini, itu pun baru sore tadi dapat info dari teman. Ini saya mau tanya ya Tat, jadi gini, kan itu Ustadz udah memaparkan ada ikatan kebangsaan, kesukuan, kepentingan, ketokohan, dan akhirnya yang menjadi cita-cita kita jelas ikatan ideologi. Nah sekarang dari hal yang paling sederhana saja, ikatan darah. Jadi misalnya saya sama ibu saya sama kakak adik saya. Ide kajian kita itu, saya kan 9 bersaudara ya, 9 bersaudara itu beda semua.
ada yang punya pandangan A, B, C, D, E. Pokoknya anak 9 itu beda semua. Termasuk ibu saya sendiri. Padahal kalau dipikirkan itu ikatan darah ya yang paling dekat sebetulnya ya. Termasuk contohnya nih Tat, saya bilang sama ibu saya, Mak, bangki riba. Saya kan bilang gitu ya. Saya ingin menyampaikan kan, karena saya sudah ngaji. Termasuk sama adik saya. Termasuk ini yang terbaru sebetulnya tentang makam ayah saya. Makam ayah saya itu kan dikasih semen pinggirnya kotak begini. Padahal ternyata ada beberapa hadis yang tidak boleh ada semennya, tapi cukup ditinggikan 1 jengkal saja. 1 jengkal apa 1 apa ya itu. Saya tuh mau bilang sama ibu saya aja saya takut. Kadang-kadang kita itu sudah terlanjur dididik rapena kayak gitu ya Tat. Nah, saya itu baru berpikir terus gimana ya kalau misalnya saya itu punya ide, saya menyampaikan kebenaran, tapi mungkin saudara saya enggak respon atau ibu saya juga enggak respon, termasuk misalnya pembagian waris. Saya sudah menyampaikan harusnya apa-apa itu menurut syariat Islam. Tidak boleh membuat aturan sendiri yang tampaknya kalau menurut orang tua kita mungkin itu baik. Bahkan sebagian adik saya itu bilang, mbok wis manut wae karo wong tua gitu kan Tat. Sementara saya sudah menyampaikan, Mak, harusnya pakai hukum Islam begini gitu. Tapi ketika saudara kita atau keluarga kita enggak mau tuh bagaimana ya Tat? Saya kadang-kadang berpikir ya Allah, yang penting saya sudah menyampaikan karena memang takut bertengkar. Nah, itu. Jadi sekarang kalau misalnya mikir sampai, ya itu idealisme kita, pengen ikatan ideologi, kita begini begitu. Tapi ikatan darah pun kadang-kadang tidak bisa menyamakan pendapat. Tapi saya ingat juga ketika Rasulullah juga dengan pamannya sendiri, kalau dipikir-pikir pamannya Abu Thalib itu yang melindungi juga tidak bisa. Jadi gimana ya Tat, kalau saya menghadapi misalnya keluarga saya yang sepertinya tuh enggak mempan kayak gitu. Apa saya udah merasa udahlah yang penting saya sampaikan atau bagaimana? Itu Tat. Terima kasih ya Tat. Oh sama tadi yang tentang kubur tadi, sebetulnya kalau hukum Islam itu gimana ya Tat tentang menandai kubur itu yang betul Ya, itu. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita itu diperintahkan untuk menyampaikan, untuk menyeru. Itu ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Itu ila sabili rabbika. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah. Wa mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah. Wa jadilhum billati ahsan, dan berdebatlah dengan ahsan. Nah, kita bahas satu persatu. Bil hikmah. Apa yang dimaksud dengan bil hikmah? Bil hikmah ini dengan hujah-hujah yang kuat. Dengan dalil-dalil yang kuat. Dalil itu nanti ada 2, ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau kepada orang yang sudah beriman, kasih dalil nakli, ayat, oke. Yang belum, dalil akli dulu gitu. Maka kita juga harus menguasai baik dalil akli maupun dalil nakli. Tapi biasanya gini, dalil akli itu pertama untuk akidah dulu. Akidah itu dalilnya dalil akli. Maka ketika akal itu sudah teryakinkan dengan akidah Islam, baru kemudian kita naikkan dengan dalil nakli, dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau indikatornya ya, kalau dikasih dalil nakli itu kok masih nolak, berarti akidahnya belum selesai gitu. Maka akidah dulu gitu. Misalnya jenengan mengatakan riba, sudah disebutkan ayatnya, mengatakan tentang kubur, sudah disebutkan hadisnya, tetap tidak percaya. Berarti itu problemnya bukan di dalilnya, tetapi di akidahnya. Maka akidahnya lurusin dulu. Nah, biasanya yang lurusin akidah itu bukan dengan dalil nakli. Kalau ngelurusin akidah pakai dalil akli. Karena wong sama naklinya aja belum percaya kok dikasih dalil nakli, kok dikasih Al-Quran itu kan. Maka diyakinkan dulu akalnya dengan akidah Islam. Akidah Islamnya disampaikan secara dalil akli. Tentu kalau kita udah ngaji, pahamlah bagaimana menyampaikan dalil akli kepada orang yang belum beriman. Nah,
Itu yang disebut bil hikmah. Hikmah itu dengan hujah-hujah yang kuat, dengan dalil-dalil yang kuat, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Kemudian wa mau'idotil hasanah. Yang disebut mau'idotil hasanah itu diterangkan di dalam hadis lain, di dalam hadis itu berbicaralah sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini maknanya luas, bukan semata-mata wong Jawa nganggo basa Jawa, wong Cina nganggo basa Cina, wong Inggris nganggo basa Inggris, tetapi bagaimana kaum itu berbahasa, misalnya begini, Gen Z itu tentu sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Jawa, berbeda cara kita berkomunikasi ke Gen Z dengan Gen Y, apalagi Gen X gitu kan. Itu yang disebut berbicara dengan bahasa kaumnya itu gitu. Termasuk berbicara dengan ibu. Tentu ada bahasa yang tepat tuh untuk ibu. Berbeda kita mejangi anak dan ngomong kepada ibu, tentu saja berbeda kan. Ya itu yang disebut wa mau'idotil hasanah. Kita pilih diksi-diksi yang tepat, kita pilih ekspresi yang tepat dan lain sebagainya. Itu wilayah kita, menyampaikan bil hikmah dengan hujah yang kuat, dengan bahasa yang tepat sesuai dengan orang yang kita ajak omong. Nah kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka, kan mereka akan jawab kan, jangan menyampaikan, mereka jawab, jangan menyampaikan, mereka jawab, itu debat namanya. Nah, debatnya dengan ahsan. Dengan ahsan itu bagaimana? Tidak keluar dari konteks perdebatan. Ini yang sering dilakukan orang-orang ketika merasa terpojok karena kita punya hujah yang kuat. Kemudian dia itu seringkali yang persoalan yang diperdebatkan ini belum clear, itu belokin ke persoalan lain. Jadi kita repot itu kan. Nanti kalau sudah terpepet lagi, dia akan nyerang secara pribadi gitu kan. Lah nanti kalau kita ndak pintar mengendalikan diri, kadang-kadang kita balik menyerang dia secara pribadi gitu. Lah itu namanya bukan wajadilhum billati ya ahsan. Debat yang apa namanya? Debat yang menyerang personal, yang tidak on the contact, itu namanya bukan wajadilhum billati ya ahsan. Maka setidaknya ada 3. Pertama, kita menyampaikan dengan hujah yang kuat. 2, bahasa penyampaiannya tepat. Ketiga, didebat dengan cara yang ahsan, tidak menyerang personal dan lain sebagainya. Kalau porsi kita itu sudah dilakukan, nah ini baru, ya wes piye, saya sudah menyampaikan gitu. Ndak nerima, ya seperti jenengan bilang tadi, pamannya Rasul aja ndak nerima gitu kan. Apalagi kita, wong Rasul kepada pamannya aja, kan gitu. Maka kalau kita sudah menyampaikan dengan takaran yang pas, kemudian hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, ya sudah, bisa kita cuma hanya sampai di situ. Bahwa kemudian kita tetap bersaudara, iyalah, kita tidak bersaudara. Artinya di dunia tetap ibu dihormati, di dunia tetap kakak kita hormati, di dunia tetap saudara kita hormati. Tetapi nanti di akhirat itu mau tidak mau itu Allah akan seleksi yang beriman ke sana, yang tidak ke sana. Nah, itu kita tidak bisa ngelawan juga gitu. Akhirnya di akhirat itu kita tidak bisa lagi bersaudara dengan orang yang memang tidak bisa kita ajak ke jalan yang benar ini. Dan ya sudah, kita ikhlas saja dengan keadaan itu. Saya pikir ngoten nggih, Bu. Nggih. Semoga menjawabnya, Bu. Yang lain ada? Oke. Tadi ada juga yang lewat kertas ya? Oke, sebelum itu saya bacakan dulu ya, Bu. Minum dulu, Sat. Saya bacakan ya, Dan. Kenapa negara muslim sekarang seakan benar-benar tidak ada ikatan antara satu sama lain? Padahal dulunya ketika masih ada daulah, pernah terikat dengan ikatan ideologi yang kuat. Sedangkan negara-negara barat, contohnya Amerika, Perancis, Inggris, yang merupakan negara kapitalis, bisa terikat dengan ikatan ideologi. Kenapa negara-negara muslim tidak bisa? Baik. Karena memang dipecah oleh mereka. Mereka yang mecah. Jadi kita itu disatukan oleh satu akidah, satu syariah, satu ideologi. Sejak zaman Rasul sudah saya sampaikan tadi. Rasul
menghancurkan sekat-sekat kebangsaan, sekat-sekat kesukuan, disatukan dengan akidah. Bahkan itu Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an pun disebutkan, di dalam pidato beliau ketika Haji Wada itu juga disebutkan. Misalnya dijadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaannya. Sebenarnya ayat itu tuh jelas. Ayat yang sering digunakan untuk mendalili kebangsaan itu sebenarnya justru ayat yang menafikan kebangsaan. Bahwa kalian diciptakan berbangsa-bangsa, li ta'arufu, untuk berta'aruf. Ta'aruf itu ya menjadi satu. Nah, kemudian ikatannya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ikatannya apa? Ketakwaan gitu. Jadi justru ayat itu, ayat yang sering digunakan untuk mendalili kebangsaan itu justru ayat yang menafikan kebangsaan. Bahwa kebangsaan itu ada. Kita tidak bisa mengingkari bahwa kebangsaan itu ada. Ada bangsa Arab, ada bangsa Eropa, ada bangsa Melayu seperti kita. Memang ada, tetapi ya sudah, itu bukan apa-apa gitu. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan bahkan. Bahkan kalau membanggakan kebangsaan itu salah alamat. Karena apa? Jenengan misalnya sebagai bangsa Eropa, kulit putih merasa bangga terlahir sebagai kulit putih. Emang terus ngapain? Kalau kamu terlahir sebagai kulit putih itu apa hebatnya? Wong kamu mencapai menjadi kulit putih itu bukan karena usahamu sendiri. Kamu dapat begitu saja gitu. Apa yang kemudian membuat kamu hebat? Kita sebagai orang Jawa berbangga, kita ini orang Jawa ini lebih mulia daripada orang Arab. Seringkali begitu kan? Apa yang membuat kamu apa yang membuat seperti itu? Wong kamu terlahir sebagai orang Jawa itu ya bukan karena kehebatanmu. Yang kamu tiba-tiba ngerti-ngerti lahir tadi wong Jawa itu. Apa kemudian? Nah, itulah yang terjadi di dalam diri iblis sebenarnya. Iblis itu merasa lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Aku ki bangsa api, dia bangsa tanah gitu loh. Dan merasa lebih mulia sebagai bangsa api. Padahal apa? Tidak ada urusannya sama itu. Tidak ada urusan soal kamu diciptakan dari api. Tidak ada urusan bahwa kamu diciptakan dari bangsa kulit putih, kulit coklat. Tidak ada urusan. Nah justru urusannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu sudah jelas. Saya kembali lagi tadi pertanyaannya apa? Untuk ini apa tuh ikatan kalau di Islam kenapa nggak bisa menyatukan? Nah, ke dalam itu ya kembali ke tadi. Dulu Rasul itu sudah membongkar itu dan kemudian Khulafaur Rasyidin itu meluas sampai ke Maghrib, Maroko. Maroko tentu bukan bangsa Arab, tetapi juga menjadi satu di dalam kekuasaan Islam, tetap khalifahnya juga satu, sampai ke Spanyol. Itu juga pemimpinnya masih satu, masih disatukan oleh akidah. Ke timur itu sampai India, bahkan sampai ke Nusantara itu satu, pengikatnya satu. Itu ndak ada urusan lagi, kowe bangsane apa ora sah melu aku, bangsamu beda, ndak ada ceritanya itu. Semua jadi satu. Nah, ketika itu di timur ada daulah Islam yang begitu besar, menyatukan berbagai bangsa. Di barat ada negara Kristen menyatukan berbagai bangsa. Di tengah-tengah antara negara Kristen di barat dan negara Islam di timur, orang-orang Yahudi mau membuat negara di tengahnya. Dan tentu negaranya tidak akan bisa sebesar negara Islam maupun negara Kristen. Kenapa? Karena negara Islam multibangsa, negara Kristen juga multibangsa. Sementara agama Yahudi bukan agama multibangsa. Agama Yahudi ya hanya agama satu bangsa. Maka ketika dia membuat negara Yahudi, itu ya cuma segitu. Dan negara Yahudi yang hanya segitu itu tidak akan bisa berdiri
selama di barat masih ada negara Kristen sebesar itu, dan selama di timur masih ada negara Islam sebesar itu, tidak mungkin berdiri. Maka caranya bagaimana? Negara Kristen yang gede ini dipecah belah menjadi negara kecil-kecil, sekecil negara Yahudi. Berarti ukurannya apa? Bangsa. Maka melalui Renaissance yang berujung pada Revolusi Prancis menghasilkan apa? Menghasilkan negara bangsa Prancis. Nanti menyusul negara bangsa Inggris, negara bangsa Jerman, negara bangsa bla bla bla, yang tadinya disatukan dengan kekristenan. Oke? Nanti di Daulah Islam juga sama. Yang tadinya disatukan oleh akidah Islam dan syariah Islam dipecah. Nanti kepada orang Arab disampaikan, kalian ini bangsa Arab, maka bikinlah negara Saudi Arabia. Kalian ini bangsa Mesir, bikinlah negara bangsa Mesir. Ini bangsa Turki, bikinlah negara bangsa Turki. Kamu itu di Asia Tenggara di bagian sini, kamu bekas jajahan Belanda, bikinlah negara bangsa Indonesia. Yang dijajah Inggris jadi negara bangsa Malaysia, padahal aslinya bangsanya sama-sama Melayu gitu. Tapi akhirnya jadi bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia. Yang bikin beda apa? Yang bikin beda penjajahnya kan gitu kan. Nah, itu mereka sebenarnya yang mengkondisikan itu mereka melalui apa? Melalui pendidikan. Kepada orang-orang Turki itu dididik di Prancis, sehingga orang-orang yang sudah dididik, pemuda-pemuda Turki yang sudah dididik di Prancis itu kembali ke Turki, membikin Turki Muda, gerakan Turki Muda. Nanti yang di Nusantara, pemuda-pemuda yang sudah dididik Belanda melalui politik balas budi ini bikin Jong Indonesia. Pertama melalui Jong Java, Jong Sumatera, Jong Maluku, akhirnya bikin Jong Indonesia. Sama sebenarnya. Perjuangannya apa? Bangsa, kebangsaan. Memisahkan diri dari kesatuan Islam menjadi negara kebangsaan. Nah, itu prosesnya. Kenapa kemudian yang dulunya itu disatukan dengan ideologi Islam kemudian bisa berpecah belah menjadi kebangsaan. Maka yang diperlukan adalah seperti perjuangan Rasul dulu. Seperti perjuangan Rasul dan para sahabat. Menyatukannya kembali dalam ikatan ideologi, dalam ikatan akidah dan syariah Islam. Saya pikir itu, Ge. Ini berarti ikatan ideologi ini ikatan yang paling kuat dan paling besar dan menggabungkan semua ikatan-ikatan tadi ya, Tat. Nah, kalau kita ngeliat realita fakta hari ini kan itu kan nggak bisa lepas dari kehidupan kita, Tat. Nah, untuk bisa memposisikan kita sebagai muslim nih, Tat. Kan kita hari ini nggak lepas daripada ketokohan, kepentingan, kesukuan, kebangsaan. Berarti posisinya kita harus menjadikan ideologi Islam sebagai Iya. Kita pahami bahwa kebangsaan itu ada, kesukuan itu ada, kepentingan itu ada, ketokohan itu ada, tetapi tidak mengalahkan ikatan ideologi. Misalnya begini, bukan berarti Rasul itu menghilangkan kebangsaan loh, bukan berarti gitu. Misalnya begini, ketika perang, ketika jihad, itu orang muhajirin ya di kelompok sendiri, orang ansor di kelompok sendiri, bukan terus kemudian diacak, enggak. Nanti muhajirin itu pemimpin regunya ya muhajirin, orang ansor pemimpin regunya juga orang ansor gitu. Artinya sebenarnya tidak menghilangkan ikatan kebangsaan sebenarnya. Hanya saja yang dijadikan ikatan utama itu ikatan ideologi. Jadi tidak menghilangkan ikatan kebangsaan, tidak menghilangkan ikatan kesukuan, tidak menghilangkan ikatan keluarga, tidak. Termasuk tidak menghilangkan ikatan kepentingan. Cuma jangan sampai ikatan kebangsaan, kesukuan, kepentingan itu di atas ikatan ideologi gitu loh. Hanya demi kebangsaan yang sama, kemudian ideologinya disingkirkan itu. Hanya demi kebangsaan sama-sama sebangsa Indonesia, sementara akidah Islamnya kemudian dikalahkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Siap, jelas, insyaallah. Ini tadi ada yang tanya ya dari Ibu. Boleh? Saya nonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya kembali ke yang Ismail Haniyah tadi ya. Itu ini itu kan terjadi di Iran. Iya, betul. Nah, di Iran itu ada beberapa yang saya baca itu kan ada beberapa komen atau kenapa Ismail Haniyah itu ada melakukan beberapa lawatan ke
luar negeri itu seperti di Turki, di Qatar, di Mesir itu aman-aman saja. Tapi kenapa justru di Iran gitu ya? Ini apakah sekiranya ada keterlibatan Syiah di situ? Karena kita tahu Iran itu kan memang ininya Syiah di situ. Kemudian terkait dengan ideologi, sebetulnya kalau Syiah ini ideologi dia apa sebenarnya gitu? Apakah karena memang sejak dulu kalau dari historinya kan dia selalu mana yang menguntungkan dia gitu. Ya, itu aja matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu ya kenapa syahidnya terbunuhnya itu di Iran, sementara ketika berkunjung ke Turki, ke yang lain itu aman-aman, tidak wafat itu. Ya karena persoalannya wafatnya cuma sekali itu. Kalau wafatnya bisa berkali-kali, sekali wafat di Israel, sekali wafat di Iran itu kan. Ya begitu ya. Tetapi setidaknya begini, bahwa berarti operasi yang berjalan lancar berarti yang di Iran itu. Apakah kemudian intelijennya Israel itu hanya di Iran? Ya Allah alam, ndak bisa kesimpulan gitu juga. Bisa jadi intelijen itu masuk ke Turki juga bisa jadi, masuk ke yang lain-lain juga bisa. Tetapi yang berhasil di Iran kan begitu. Dan ini tidak menafikan bahwa kemudian ada intelijen Mossad juga di negara lain, tidak menafikan itu. Kemudian apakah kemudian ada hubungannya dengan Syiah? Ya jelas, karena itu terjadi di Iran ya pasti Syiah. Tetapi Syiah secara komunal atau Syiah secara personal, nah saya tidak tahu gitu. Saya tidak tahu. Karena selama ini Syiah secara negara Iran itu tidak ada masalah dengan Hamas. Faktanya justru Syiah itu menjadikan Hamas, Syiah Iran maksudnya, menjadikan Hamas sebagai proksi mereka untuk menghadapi Israel. Saya tidak mengatakan bahwa Hamas ini terus kemudian terkontaminasi Syiah, enggak ya, bukan seperti itu. Tetapi Syiah Iran itu memanfaatkan Hamas itu. Nah, Hamasnya sendiri dimanfaatkan dalam artian kemudian disupport senjata lah, di ini apa-apa, ya tentu mau-mau saja kan gitu. Selama itu masih dalam koridor perjuangan membebaskan Palestina dari cengkraman Israel gitu. Maka kalau dilihat dari gejala ini, bahwa pemimpin Syiah secara negara yaitu Iran itu tidak ada masalah dengan Hamas, maka kemungkinan kalaupun pengkhianatan Syiah itu pengkhianatan secara personal, bukan pengkhianatan secara institusi kenegaraan itu. Kemungkinan seperti itu. Tapi ini hanya pembacaan ya. Saya bisa jadi salah gitu. Saya bisa jadi salah. Kalau kemudian nanti dilihat dari respon Iran yang kemudian tidak garang ke Israel, ya nanti mungkin bisa beda lagi pembacaannya. Tetapi kalau kita lihat dari kronologi selama ini, bahwa seringkali Iran itu justru membackup Hamas, termasuk mengundang Ismail Haniyeh ke Iran, itu kan artinya itu memang ada hubungan baik di antara mereka. Tidak mungkin kan kalau tidak ada hubungan baik terus Ismail Haniyeh berani datang, itu kan tidak mungkin. Berarti kan memang sudah terjadi hubungan baik sehingga mereka datang. Nah, jadi kemungkinan seperti itu. Kalau orang Syiah jelas orang Syiah, karena kemungkinan yang menjadi penyusup itu juga orang Syiah, karena orang Iran ya mayoritas Syiah. Tetapi Syiah secara personal gitu. Itu pun apakah mewakili Syiah sebagai sebuah gerakan politik atau hanya kepentingan pribadi, disogok dapat duit, alam saya tidak tahu. Kemudian bagaimana dengan Syiah yang di Iran? Syiah Iran itu termasuk Syiah 12 imam.
Kan Syiah macam-macam ya. Nah, Syiah Iran itu termasuk Syiah 12 imam. Syiah 12 imam itu Syiah yang mengakui bahwa ada 12 khalifah gitu. Yang sekarang terakhir itu khalifah ke 11 kemudian sedang menunggu Syiah ke-12. Nah, Syiah khalifah ke-12 itu atau apa namanya? Ya Amirul Mukmininya mereka gitu ya. Itu ya Imam Mahdi tadi. Tapi Imam Mahdi yang dimaksud Syiah itu nanti berbeda dengan Imam Mahdi yang dimaksud Sunni. Nah, bagaimana posisi akidah Syiah Imam 12 ini? Setahu saya akidah Syiah Imam 12 itu mengingkari sahabat. Jadi mulai dari Abu Bakar dia nggak suka, Umar, Utsman, mereka itu semua mengkhianati Ali dalam pandangan mereka begitu. Tetapi masih mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi gitu. Masih seperti itu. Kalau diukur kesesatannya yo piro yo enggak tahu berapa persen gitu ya. Berapa persen. Tetapi bukan seperti Syiah yang kemudian Syiah itu kan ada yang parah banget kan. Ada yang bahkan menuhankan Ali gitu kan. Ada yang sedikit parah itu menganggap bahwa Allah itu keliru ketika mengutus Nabi Muhammad itu. Harusnya nabinya itu Ali. Ada yang begitu. Aku jelas sesat nih gue ya. Ada lagi yang menuhankan Ali itu semakin sesat lagi. Tetapi kalau Syiah 12 Iran ini masih mengakui Rasulullah sebagai nabi. Kemudian harusnya dari Rasulullah itu turunnya ke Ali. Jadi yang diingkari adalah para sahabat. Nah, saya pikir itu Bu, yang bisa saya jawab. Menjawab ya. Ada lagi dari teman. Cukup ya teman-teman. Mungkin ini Ted, sebelum kita cukupkan ada yang mau disampaikan kembali Ted, atau closing statement malam ini. Baik. Kita itu muslimin itu telah dipersaudarakan oleh Allah dengan persaudaraan akidah. Ini sebuah persaudaraan yang luar biasa indah sebenarnya. Kita yang tadinya tidak kenal, tidak tahu siapa, tiba-tiba saja kita menjadi saudara dan sangat dekat dengan mereka. Bahkan lintas zaman. Tidak hanya orang yang hidup di zaman ini. Misalnya kita yang ada di sini dengan Ismail Haniyeh. Kita tidak pernah ketemu, tapi kita saudara. Jangankan itu. Kita dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang hidupnya saja berjarak ribuan tahun. Tapi beliau saudara kita. Beliau itu orang yang kita kasihi. Apa yang bisa apa yang bisa menjadikan ini semua mungkin adalah ikatan akidah tadi. Dan yang paling penting lagi, tadi sudah saya singgung juga, ikatan akidah ini tidak hanya ikatan di dunia. Ini ikatan dunia akhirat. Maka inilah yang kemudian menjadi sangat berharga. Ikatan keluarga, ikatan suku, ikatan bangsa hanya berhenti di dunia. Dalam artian ketika tidak sama-sama masuk surga, maka putus sudah ikatannya. Putus sudah ikatannya itu artinya apa? Ya sudah nggak ngumpul-ngumpul lagi. Misalnya rokok ya wis. Tetapi kalau kita terikat dengan ikatan akidah, maka persaudaraan ini sampai akhirat. Apalagi sudah sebangsa, sekeluarga, sedarah, dan seakidah, seideologi, maka insya Allah ikatan itu kita bawa sampai akhirat. Maka teman-teman, kalau jenengan punya istri, jenengan punya anak, jenengan punya saudara, pastikan mereka semua tidak hanya menjadi saudara panjenengan di dunia, tapi menjadi saudara panjenengan di akhirat. Mereka yang pertama kali kita ajak ke jalan yang lurus. Kemudian kita ajak juga yang lain.
Tetapi kalaupun kemudian ada kasus tertentu yang seperti hanya Nabi dengan pamannya sudah kita ajak dan tidak mau, ya sudah nek memang kodohnya gitu ya, terus bagaimana lagi ya, kita bersabar saja. Nabi saja mendoakan Abu Thalib itu ya diterima sih doanya. Kan Nabi meminta, ya Allah ampuni Abu Thalib. Enggak, tetap aja di neraka. Cuma diringankan, siksanya diringankan. Nah itu bentuk dari pengkabulan doa Nabi kepada Abu Thalib. Nah bagaimana dengan kita? Ya Allah alam, ketika kita mendoakan misalnya orang tua kita yang mohon maaf misalnya kafir itu ya enggak tahu Allah kabulkan atau enggak, doanya Nabi aja begitu kan gitu. Nah, tetapi selama masih di dunia, selama masih ada umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengajak mereka di jalan yang benar ini. Saya pikir itu teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, itu datang dari kelemahan saya sebagai manusia. Jika ada al-haq itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.